Pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah tutorial series tentang microservice. Pada bagian ini kita akan membuat service user login. Bagian ini akan fokus pada konfigurasi database. Pertama yang perlu Anda siapkan adalah Anda perlu menginstal Django-nya terlebih dahulu. Namun sebelumnya Anda perlu membuat virtual environment untuk project Anda. Terkait dengan instalasi virtual environment, Anda bisa membacanya di djangovina.com dengan keyword environment. Anda bisa mencobanya nanti sendiri tutorial berikut ini. Oke, kembali ke command line. Anda bisa menggunakan tag editor. Kebetulan saya menggunakan VS Code. Coba kita akan membuat sebuah virtual environment. Selanjutnya Anda perlu menginstal Django-nya terlebih dahulu. Pip install. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah setup project name-nya. Django admin start project. Nama projectnya kita samakan dengan nama virtual environment HV user service. Projectnya sudah terbentuk, pindah ke directory dari HV user service. Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda menambahkan beberapa requirement yang akan kita gunakan di project ini. Anda bisa mengcopy pastenya, kemudian kita bisa menginstalnya dengan pip install Django REST Framework dan sampai dengan PyGWT-nya. Berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah ketika setiap Anda menginstal library, Anda perlu mendokumentasikannya dengan cara pip freeze. Kita namakan filenya adalah requirement.txt. Oke, filenya sudah terbuat. Balik ke tutorial Halovina. Selanjutnya pada bagian nomor 4, ini adalah yang paling penting di tutorial kali ini. Anda bisa menambahkan konfigurasi berikut di environment Anda. Ini akan kita gunakan untuk nantinya koneksi ke database dan beberapa konfigurasi script key di project kita. Kita keluar dulu dari Python virtual environment dengan cara deactivate. Kemudian Anda bisa menggunakan nano environment, nama environmentnya, kemudian HV user service, kemudian bin, directory bin, terus filenya post-activate. Di sini saya sudah mengisi dari variabel-variabel yang perlu kita tambahkan. Ada database user, database password, database name, database port, dan secret key. Secret key ini
sifatnya mandatory nanti karena kita akan gunakan untuk secret key JSON Web Token. Nah, secret key ini Anda bisa menggunakan secret key yang ada di setting.py. Untuk keamanan Anda bisa mengubahnya sesuai dengan secret key yang menurut Anda aman. Tapi kali ini saya akan menggunakan default dari bawahnya Django. Oke, setelah Anda mengisi value variabelnya, Anda bisa langsung copy paste, Ctrl X. Selanjutnya jangan lupa buat database terlebih dahulu, namanya user service. Anda bisa membuatnya di MySQL Anda. Oke, saya coba hapus dulu. Kemudian buat yang baru, user service. Kita coba kembali ke Python virtual environment dengan cara logon, terus tadi nama environment kita adalah HV user service, kemudian kita coba jalankan projectnya. Oh ya, satu lagi yang belum, kita perlu mengkonfigurasi setting.py. Oke, kembali ke tutorial Halvina. Di bagian nomor 4, poin A, di sini import Django environment-nya. Import library Django environment. Kemudian Anda bisa mengubah variabel secret key dengan mengambil datanya dari environment. Lalu defaultnya adalah kita bikin defaultnya false. False ini nanti supaya ketika kita melakukan deployment nantinya ke production, kita bisa mengamankan website kita. Karena kalau kita debugnya sama dengan true, maka ketika ada error atau apapun itu, website kita menjadi tidak aman. Oke, NV tip penyebulan boolean, terus ini adalah variable name-nya. Ini kita bikin defaultnya adalah false. Allowed host ini adalah variabel yang bisa kita gunakan untuk melakukan whitelist. Anda bisa whitelist IP atau domain tertentu yang nantinya akan Anda gunakan untuk di environment production. Selanjutnya Anda bisa ke tutorialhalvina.com. Anda bisa langsung copy paste database konfigurasinya. Defaultnya dari Django adalah SQLite, tapi kali ini kita akan menggunakan MySQL. Oke, di sini sudah saya tambahkan beberapa konfigurasi database. Kita coba save, lalu kita coba running untuk memastikan bahwa konfigurasi sudah berjalan dengan baik. Python manage py run server. Oke, ini adalah display hasil dari konfigurasi yang kita lakukan tadi. Di sini ada perintah, kita disuruh untuk menjalankan perintah Python manage py migrate. Jadi
Django secara default dia telah menyediakan table user yang ketika kita akan menjalankan perintah Python manage PHP grep, tabel user tersebut akan terbentuk. Oke, kita coba jalankan Python manage PHP grep. Lalu kita periksa di database kita. Ya, proses pembuatan tabel baru telah terbentuk. Selanjutnya kita kembali ke project kita coba jalankan lagi run server. Oke. Proses konfigurasi awal dari tutorial service user login sudah selesai. Anda bisa membaca tutorial lengkapnya di hellovina.com.